Bismillahirrahmanirrahim. Walibni warwil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Haleluya, terpujilah Tuhan kita. Jangan skip, ini menjadi sebuah berita luar biasa bagi setiap kita. Nama Tuhan Yesus itu memang nama yang berkuasa di atas segala-galanya, ya. Di atas segala-galanya. Karena hanya satu nama yang diberikan oleh Allah, di dalam nama Yesus semua tunduk bertekuk lutut, termasuk setan, iblis, dan ante-antenya. Teman-teman, kali ini ada sebuah kisah yang menarik ya. Saya tidak kenal siapa dia, tetapi dalam podcast yang berlangsung saya sangat diberkati. Dan dia seorang muslim yang terpelajar 12 tahun belajar Quran, bahkan dia hafal, bahkan dia mempraktekkan kaidah-kaidah daripada Islam ketika dia dihampiri oleh setan. Teman-teman, mari dengar terlebih dahulu dan simak. Ini dia videonya. Sian ya, dan ternyata dia ini mantan Hizbullah yang bertobat dan akhirnya saat ini sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dalam kesaksiannya di ruangan Daniel ya, YouTube Daniel Tetangga Kamu, dia menceritakan bagaimana ketika dia mengusir setan pakai nama Allahnya, pakai syahadat ya, intinya pakai Allahu Akbar, karena dia dulunya Islam. Setannya bukan makin pergi, tapi setannya makin mendekat, sehingga dia benar-benar ketakutan. Tetapi akhirnya dia menggunakan nama Yesus, dan setan itu langsung pergi. Dalam nama Yesus, setan tersebut langsung pergi. Dari situlah akhirnya dia mengenal dan mengerti bahwa Yesuslah the real. Dia benar-benar Tuhan yang sejati, yang mengalahkan setan, yang membuat iblis gentar dan ketakutan. Oke, langsung saja kita simak video ini. Dia berkata, bagaimana mungkin ya setan lebih takut pada nama Yesus daripada nama Allah, kata dia. How is it that this spirit is more afraid of the name of Jesus than the name of Allah? Yeah. And that was Dan ini membuatku bingung. confusing to me. They found out that Mereka mengetahui bahwa saya Islam I'm a Muslim. I'm quite studied dan saya mempelajari Islam. in Islam. I had studied Islam for Saya belajar Islam sudah 12 tahun. 12 years. So they asked me to become Jadi mereka meminta saya jadi pemimpin di masjid. the leader and the mosque. I mean, Maksudnya untuk mengajar, to teach because I karena could saya bisa baca tulisan Arab. read Arabic. I could teach Saya bisa mengajarkan bahasa Arab. and everything. So I started doing that. Jadi saya mulai lakukan itu. I was praying, Saya sembahyang dan puasa dan lain sebagainya. fasting, and everything else. And during the Dan pada waktu saya melakukannya, time when I'm doing that, and so lalu saya didatangi sebuah roh. I have an encounter with a spirit, a demonic spirit, Roh setan yang datang ke dalam ruangan. that comes into a room as I'm meditating. Saat saya sedang membaca Al-Quran, jadi dia lagi baca Al-Quran, tiba-tiba datang roh setan. In the Quran, and I'm like, Dan saya pikir tidak masalah. no problem. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan saya akan Oh, it's great, and I'm gonna, say the name of Allah, and he's menyebut gonna run nama away. Allah, dan setan itu pergi. Sorry ya. Allahu Akbar. Allah is great, and I'm gonna, say the name of Allah, and he's gonna run away. I'm sorry, say Bismillah Lalu saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, Auzubillah minash shaitan. Ya, Alzubillah min syaitan ya, Well, gitulah. go and didn't. Seharusnya setan itu pergi, tapi ternyata tidak. It came close, Setannya tidak pergi, malah semakin mendekat. closer, Okay. and I was like, what? Dan saya kaget dan berpikir, Oh, I should say oh my mungkin saya harusnya membaca syahadat shahada, that I believe in karena Islam. saya Islam.
So I believe in Karena Prophet saya percaya Allah dan Muhammad. Allah and Prophet Muhammad and so on and so forth. It came closer. Dan setan itu semakin mendekat. Ya iyalah. Setan itu semakin mendekat. Kan Muhammad Kaca pernah bilang dulu ya, kalau Muhammad itu dikerumuni sama jin ya. I started reading Saya and mulai membaca setiap surat dalam Al-Quran, tapi setannya makin mendekat. reciting the Quran. It came closer. At this point, I was feeling Dan like titik someone itu saya merasa seperti ada orang yang mencekik saya. is like choking me, but from inside, Tetapi dari dalam, and I couldn't breathe. dan saya tidak bisa bernapas. And at that point, Di I was titik itu saya berkata, Tuhan tolong saya. like, God help me. And the moment I said, Dan God ketika saya mengatakan itu, help me, I said it in Farsi. saya menyebutkan dalam bahasa Persia, Koda, Sang Alfa. Khuda, the Alpha, so. Setelah saya The mengatakannya, moment I said that, I heard a voice, an saya mendengar sebuah suara. audible voice, like you hear my voice. Nama seperti kamu, sama seperti kamu mendengar suara saya. Suara itu berkata, And the voice said, bring the name of Jesus. ucapkan nama Tuhan Yesus. And I didn't really Dan saya tidak berpikir panjang lagi. think about it. I didn't Saya ponder. tidak sempat merenungkan ulang. I felt like someone Saya merasa seseorang menawarkan tali pada saya. is drowning and has offered me a rope. I'm not going to be Dan picky saya tidak peduli warna talinya. about the color. I just said, Saya hanya bilang, kamu langsung mengambilnya? yeah, I just opened Saya hanya membuka mulut. my mouth and I said, Saya bilang, Yesus, jika engkau adalah kebenaran, tunjukkanlah dirimu. Jesus, if you are the truth, show me yourself. And before I was Sebelum saya menyelesaikan kata-kata saya, finished with that sentence, that spirit had run setannya sudah pergi. Haleluya, glory, dalam nama Yesus, setan pergi. Amin. away. Now, Sebenarnya itu bukan untuk dirayakan, that wasn't a moment of celebration, but a confusion. tapi suatu yang membingungkan karena, tunggu dulu, Because wait a minute, Jesus is a prophet, Yesus adalah seorang nabi, Allah is God, Allah adalah Tuhannya, Allah is the Allah greatest, itu maha besar. Jesus is one of Yesus itu hanya salah satu dari 5 nabi besar. the 5 great Itu prophets. dalam ajaran Islam yang dia pegang selama ini. How is it that Bagaimana mungkin this spirit is setelah setan lebih takut kepada nama Yesus daripada nama Allah? more afraid of the name of Jesus than the name of Allah? Yeah. And that was Dan ini membuat saya bingung. confusing to me. Kawan-kawan, sobat waras, saya nggak tahu video ini sudah viral. Saya takutnya saya gara-gara video ini viral, karena ini kita tahu di channel besar ya, dan juga seorang artis Daniel Mananta. Bisa-bisa video ini akan disuruh oleh pihak seberang, pihak Muslim, atau mungkin mereka akan suruh Daniel untuk men-take down video ini, atau mungkin mereka akan mendemo Daniel dan menganggap ini sebuah penistaan terhadap Islam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini jangan tidak terjadi, karena ini sangat-sangat sensitif ya, karena kesaksian yang nyata. Dan saya dengar-dengar sih ya, sekedar informasi, kalau dia ini ternyata dulunya Hizbullah ya, yang sudah bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Jadi nama Yesus, nama yang berkuasa ya, nama Yesus ya, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dengan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 10. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar dengan baik ya. Durasi ini memang sangat panjang ya. Jadi kita ambil hanya potongan sedikit saja yang menurut saya inti daripada sepanjang perjalanan pembicaraan yang dibahas.
Teman-teman, kali ini tidak ada maksud untuk mendiskreditkan agama tertentu. Tidak ada maksud untuk mendiskreditkan keyakinan tertentu, tidak ada. Tetapi berpatokan dari kesaksian, dari pembicaraan, dari hal-hal yang disampaikan oleh beliau. Saya nggak kenal, sekali lagi, saya tidak kenal. Dan kalau Anda tidak suka, skip saja, tidak masalah. Tetapi yang mau saya katakan adalah, bagaimana Tuhan bekerja luar biasa melalui dia. Ya, bayangkan, lihat dan perhatikan baik-baik. Dia itu bukan orang sembarangan. Dia orang yang mempelajari Quran, dan dalam pengakuannya dia belajar Quran 12 tahun, teman-teman. 12 tahun mendalami, dan dia beragama Islam. Sebagai orang Islam yang baik, dia mempelajari Quran, dia mempraktekkan keyakinannya, dia mengerti syahadat, bahkan dia juga memahami berapa jumlah nabi. Dan dia sangat paham itu. Bahkan untuk sosok Yesus yang disebutkan, dia masih mempertanyakan dan membuat dia kebingungan. Kok bisa? Karena Yesus itu sekedar nabi. Memang itulah jawaban yang selama ini kita dengar dari orang-orang Muslim, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu sekedar nabi, sama dengan nabi-nabi lain. Nah, inilah pemahaman yang selama ini kita dengar. Oke, teman-teman dikasih oleh Tuhan. 12 tahun dia mempelajari Quran, mempelajari Islam, karena dia seorang yang beragama Islam. Bagus. Tetapi kali ini teman-teman, dia benar-benar menyaksikan yang hebat yang belum dia pernah pikirkan sebelumnya. Dalam ceritanya, bahwa setan menghampiri dia, lalu dia mengucapkan apa yang menjadi keyakinannya terhadap agamanya, keyakinannya, bahkan dia menyebutkan ayat-ayat Quran, ya. Jadi tidak perlu mengulang bahwa dia sedang mempraktekkan yang sebenarnya dia yakini. Nah, ketika dia mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan kaidah Islam menurut dia, maka setannya justru mendekat, bukan malah menjauh. Dia semakin membaca Quran, dia semakin menyebutkan nama-nama yang ada dalam Quran, setannya makin mendekat. Nah, teman-teman, hal inilah yang mungkin membuat dia heran begitu ya. Ya, kalau kita diperhadapkan dengan pola yang sama, mungkin sama juga kita akan menjadi ketakutan. Kita akan menjadi gentar. Karena apa? Karena kita sebutkan apa yang kita yakini, setannya makin mendekat. Ada apa? Kan begitu. Dia menerangkan dengan baik. Sekali lagi, dia menerangkan dengan baik bahwa ketika dia menyebutkan nama Allah, justru tidak ada apa-apanya di dalam kisah yang dihadapinya. Sekali lagi, ini pengalamannya dia, dan saya benar-benar menundukkan diri saya bahwa apa yang disaksikan itu merupakan sebuah pengalaman yang pernah kita alami. Bukan karena saya Kristen, tapi karena memang hanya dalam nama Yesus semua bertekuk lutut. Maka dia heran ketika dia menyebut dalam keadaan frustasi, dalam keadaan heran, dalam keadaan kaget, kok setannya makin mendekat. Justru dia mengambil jalan pintas, menyebut nama Yesus. Menyebut nama Yesus, setannya langsung pergi. Setannya langsung pergi, menjauh. Kenapa? Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, bahwa memang di dalam nama Tuhan Yesus semua bertekuk lutut, teman-teman. Kuasa hanya diberikan kepada satu nama, yaitu nama Yesus. Tidak ada kuasa, bahkan Yesuslah pemerintah, kuasanya di surga dan di bumi, dia pemiliknya. Setan tunduk di bawah kuasa Yesus. Dan setiap murid-murid Tuhan Yesus diperlengkapi untuk mengusir, mengalahkan setan, iblis, dan segala-galanya. Karena apa? Karena nama Yesus, bukan karena nama orangnya, tapi nama Yesus yang berkuasa, itu yang penting. Alkitab menerangkan berulang-ulang kali bahwa setan itu diusir, tunduk. Setan itu tidak mampu mengalahkan kuasa Yesus. Setan tidak mampu menghancurkan nama Yesus. Semuanya tunduk di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus nama yang menyelamatkan, nama yang berkuasa. Nah, ketika dia mengucapkan nama Yesus, dia memang menjadi bingung. Menurut dia, bingung. Kenapa bingung? Bagi dia, Yesus itu nabi, salah satu nabi bagi dia. Bagi orang Kristen, dia Tuhan. Memang dia faktanya Tuhan dari sananya, bukan Tuhan karena pengakuan, tapi dia Tuhan dari sananya. Di saat yang sama banyak orang menghujat Yesus, sekelas Juma, Kainama, dan lain sebagainya. Mereka begitu gigih menghujat, tapi nama Yesus tidak pernah terkalahkan. Ingat, teman-teman, dia heran, membingungkan dia. Dia bilang tidak patut untuk dirayakan, karena bagi kami, bagi Islam, Yesus adalah nabi, sekedar nabi. Tapi kok setan lari, gitu ya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, bahwa Yesus itu mendapatkan 3 jabatan sekaligus. Jangan sampai salah paham. Dia raja, dia imam, dia nabi. Tapi dalam kemahakuasaannya, dia Tuhan yang sesungguhnya. Firman menjadi manusia.
Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hal ini perlu untuk kalian pahami, dan ini menjadi pelajaran penting bagi setiap umat Islam yang selalu menghujat nama Yesus. Hati-hati Anda. Berhentilah. Berhentilah karena nama Yesus itu berkuasa. Setan aja tunduk. Ya. Jadi ini hanya menjadi testimoni atau menjadi pelajaran penting buat saya bagi kalangan pribadi orang Kristen, supaya kau jangan meninggalkan imanmu oleh karena faktor-faktor tertentu. Ikutilah Yesus sesungguhnya, karena dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Oke teman-teman, tidak perlu kepanasan ya. Karena kalau Anda kepanasan, ya saya nggak tahu. Anda hanya meningkatkan kebaperan yang hakiki, tidak memberikan edukasi, bahkan pengalaman pribadi orang menjadi berkat bagi banyak orang. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.